memakai, lalu kamu masih boleh masuk ke rumah, itu kan kebaikan loh. Ya, kamu tidak diusir, tidak suruh tidur di kolong jembatan, masih dibukakan pintu, tidur serumah dengan istrimu, dengan mertuamu yang sudah tua, lanjut usia dan sebagainya. Nah, kalau orang atau istri sebaik itu, masih kamu semua, kamu jelekan, ini besar itu, ya. Kalau istrimu panas kayak api, kamu jangan ikut jadi api, kebakaran. Istrimu panas kayak api, kamu jadi air, diguyur dia, lalu seperti. Nah, firman Tuhan ajarkan pada kita dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini bahwa Tuhan Yesus menegaskan di sana murid-murid yang hidup pada saat itu termasuk kita yang hidup zaman ini agar harus selalu berdoa. Supaya kamu harus selalu berdoa dengan tidak sembunyi-sembunyinya atau bosan-bosan. Kalau kita bosan dengan Tuhan, kita bosan dengan Yesus, kita bosan dengan ibadah, kita bosan dengan firman Tuhan dan dengan doa, maka jangan-jangan cepat atau lambat kita juga akan bosan dengan maaf kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya orang tua, punya mertua, punya adik, punya kakak, punya ponakan, punya om, punya pak lek, bule, budi dan sebagainya. Kalau kita bosan. Tapi kalau kita terlalu tertarik dengan Tuhan, kita akan rajin berdoa, kita akan rajin baca Alkitab, kita akan rajin ibadah. Dan kita selalu tertarik juga dengan keluarga kita. Seperti tadi saya katakan, sekalipun keluarga kita ada banyak kekurangannya, tetapi itu tidak menjadi satu sasaran tembak di mana-mana kita menjelekan mereka. Stop mulut kita dari menjelekan mereka. Tapi doakan, saya ajarkan sama kawan ini, katakan bahwa Tuhan terima kasih bahwa kau beri saya istri yang baik hati. Terima kasih kau beri dia istri yang takut akan Tuhan dan takut akan suami dan menghormati suami dan menyayangi suami dan anak-anak. Terima kasih Tuhan kau berikan istri yang tidak suka ngomel, walaupun kenyataannya suka ngomel bahasa binatang. Tapi kita harus mencipta dia jadi ciptaan baru. Bahwa istri itu adalah istri wanita yang bijak, wanita yang pandai mengatur rumah tangga, wanita yang pandai melayani keluarga dan sebagainya. Maka apa yang kita katakan itu akan terjadi menjadi kenyataan. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan, kita lakukan. Yesus sudah ajarkan supaya mereka harus selalu berdoa. Jangan bosan-bosannya, ya. Kalau kita tidak bosan dengan Tuhan, tidak bosan melayani ibadah, doa dan baca firman, maka dengan keluarga kita pun kita tidak pernah kebosanan. Ya, walaupun keluarga kita banyak kelemahan dan kekurangan, tapi kita bisa terima mereka dalam kekurangan dan kelemahannya. Rumah tangga tidak bisa bertahan oleh karena apa? Masing-masing pihak hanya melihat kekurangan, hanya melihat kesalahan. Kalau kita selalu lihat kekurangan dan kesalahan, maka tidak akan bertahan keluarga itu. Tapi cobalah lihat di tengah-tengah kekurangan dan kesalahan ada kelebihan mereka. Seorang wanita lebih dari seorang suami. Seorang suami lebih dari seorang istri. Mana ada di dunia ini laki-laki atau suami yang bisa mengandung gak ada. Kelebihan istri, anugerah dari Tuhan adalah apa? Dia dikaruniai apa? Untuk mengandung, untuk melahirkan dan untuk menyusui. Ya, ini sudah bakat pembawaan yang Tuhan berikan dia. Lalu kenapa masih banyak suami yang mencemooh istrinya? Kayak kawan saya tadi. Ya, sepandai-pandainya kamu sekolah S2, pintar banget, kamu tidak lebih daripada istrimu. Sama. Ya, walaupun mungkin sekolahnya istrimu lebih rendah dari kamu. Tetapi kamu kan tidak pernah melahirkan anakmu loh. Yang melahirkan anakmu istrimu. Ya, sehingga hormat kepada istri harus ada dalam diri kita. Tuhan sudah ajarkan itu kepada kita. Jadi kalau kamu di luar rumah, tolong mulai detik ini saya sarankan jangan bawa nama jelek istrimu. Jangan busukkan nama istrimu di depan orang yang kamu temui. Tapi cobalah kamu ngomong. Jangan ngomong kejelekan istrimu. Ngomong kejelekan orang lain aja kita tidak boleh. Apalagi ngomong kejelekan istri kita yang melahirkan anak-anak kita yang kita tidak punya. Betapa besar dosa kesalahan itu.
Kenapa manusia bisa begitu? Karena apa? Karena ini yang menguasai. Yakin. Kalau daging yang menguasai, maka jadilah seperti itu. Dan supaya kita tidak dikuasai oleh daging, maka Tuhan ajari kita harus terus berdoa dengan tidak jenuh. Akhirnya Tuhan mengungkapkan perumpamaan atau ilustrasi. Di sebuah kota ada seorang hakim. Hakim itu pangkatnya kedudukannya tinggi. Dan hakim ini tidak takut akan Allah. Dan juga tidak hormat sama manusia. Sombong, keras kepala, hakim yang lain atau hakim yang berat ini. Kepada Tuhan dia tidak takut, kepada manusia dia tidak hormat. Ya. Lalu kemudian di kota yang sama ada hakim, ada juga seorang janda. Seorang janda bicara seorang yang lemah. Ya. Dan janda ini ada persoalan. Lalu janda ini memohon kepada Pak Hakim, menangkanlah persoalanku di pengadilan, Pak. Bantu tolonglah saya, supaya saya ini menang. Kasihani, saya ini cuma seorang janda. Semula hakim ini menolak, aku nggak butuh nolong janda ini. Buat apa? Nggak ada untungnya. Dia tolak, janda ini tidak kendor semangatnya. Dia tidak kenal menyerah, walaupun dia seorang janda. Dia janda tapi bukan janda yang cengeng, bukan janda yang mimpi, bukan janda yang gembeng. Tapi dia janda yang punya daya juang yang luar biasa. Kalaupun aku ditolak sekali, aku akan coba 2 kali. 2 kali aku ditolak, aku coba 3 kali. 3 kali ditolak, aku coba sampai 4 kali. Sampai 10 kali. 10 kali ditolak, aku belum mencoba sampai 100 kali. Lama-lama Alkitab atau kisah ini berkata, hakim ini yang buyar dia. Duh, aku ini kok jadi kelakuan punya masalah. Janda ini memburu aku terus, ya. Aku baru di kantor, ditarik tak kira tamu, oh janda itu. Aku baru makan siang, ditarik tak kira tamu, pasien baru, oh janda itu meneh. Aku pulang kantor, baru mau tidur siang, ditarik tamu, tak kira, oh janda itu meneh. Sore hari aku baru bangun tidur, lihat janda itu lagi. Malam hari baru makan keluarga, diketuk balik tamu, janda itu meneh. Wah, aku yang ini. Lalu apa hakim ini berpikir, daripada aku nggak nolong dia, tapi dia menyusahkan aku terus, dibilang dia menyerang hakim itu terus, minta dibenarkan masalahnya, apalah artinya kalau aku memenangkan dia, kan aku sudah bebas. Kalau aku tetap mau itu dan janda itu yang menang dalam kasus sidangnya, maka janda itu tidak akan nyari aku lagi. Sehingga aku bisa merdeka. Aku bisa makan siang dengan santai, aku bisa tidur dengan santai, aku nggak lagi ditarik-tarik sama orang itu. Ya. Dia bisa dengan enak. Lalu dia putuskan, dia akan benarkan masalah janda itu. Apa yang dikatakan oleh si hakim ini, diperhatikan oleh Yesus, dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Coba baca sekali lagi ayat berapa itu? 6 ya Pak Yudhu, atau ayat baca Pak Yudhu. Ayat 6. 18 ayat 6. Lukas 18 ayat 6. Ya, menarik sekali kata Yesus di sana. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Daripada aku terus ditarik janda itu menyerang aku, maka aku akan benarkan masalahnya. Yesus berkata, perhatikan apa? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Berikut ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Cukup ya. Dikatakan, tidakkah Allah Tuhan Bapa kita membenarkan? Siapa yang dibenarkan? Siapa yang ditolong dari punya masalah? Perhatikan baik-baik. Orang-orang pilihannya, ya, orang-orang pilihan Tuhan. Siapakah itu? Bapak, Ibu, dan saya. Katakan syukur yang sebesar-besarnya di hadapan Tuhan. Mulai malam ini mata hati kita terbuka dan biarlah Roh Kudus yang bicara. Bahwa yang bicara ini bukan saya, tapi Tuhan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa ternyata Bapak, Ibu, dan saya termasuk siapa? Orang-orang yang dipilih siapa? Tuhan. Luar biasa. Jadi kita sekarang sadari dulu, terima kasih Tuhan. Ternyata aku ini orang-orang spesial. Aku ini orang khusus.
bahwa aku orang kampung dekat, tapi aku ini orang khusus spesial. Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya. Yang dipanggil banyak, tapi yang dipilih sedikit. Yang dipanggil banyak, yang diberkati Yesus nggak bisa terhitung. Tapi yang dikhususkan, dipilih, dan diutus cuma berapa? 12 orang murid. Terlalu sedikit. Ya. Lebih baik sedikit, tetapi bermutu dan berkualitas. Yang akhirnya mengguncangkan dunia. Daripada banyak, tetapi kosong lopong nggak ada isi. Tuhan nggak mau yang banyak, tapi Tuhan mau yang sedikit, tetapi berisi dan berkualitas. Orang-orang pilihan. Ingat dulu saudara, tanamkan di hati, aku ini orang pilihan Allah. Aku ini orang pilihan. Kita dipilih oleh Allah bukan karena kita punya duit banyak. Kita dipilih oleh Allah bukan karena kita orang hebat, bukan. Kita dipilih oleh Allah bukan karena di depan dan di akhir nama kita berderetan bulan, bukan. Kita dipilih Allah oleh karena kita ini orang yang tidak mampu. Sering saya berdoa, Tuhan, mengapa kau pilih kami? Bukankah banyak orang yang lebih pantas dari kami, Tuhan? Dibandingkan kelebihan yang ada pada kami, justru sebaliknya. Lebih banyak kekurangan dalam diri kami, Tuhan. Lebih banyak ketidakmampuan kami. Tapi kenapa kau pilih kami, Tuhan? Tuhan cuma bicara, karena aku mengasihi. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, sehingga apa? Kita ini dipilih. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Karena Tuhan yang pilih kita, sehingga apa? Dia serahkan dirinya mati tergantung di atas yang salib. Kalau kita sadar orang-orang pilihan, maka jalani hidup ini dengan optimis. Jalani hidup ini dengan separuh hati. Jangan dengan separuh hati, dengan sepenuh hati. Jalani hidup ini dengan langkah yang tegar dan mantap. Karena aku ini orang pilihan. Maaf, aku ini bukan orang sembarangan. Sehingga masuklah ke dalam jalan hidup yang sesungguhnya dan yang benar. Ke dalam jalan hidup sebagai orang pilihan. Kalau kita orang pilihan Tuhan, kita harus beda dengan orang kebanyakan. Tadi pagi saya kasih contoh, kalau SBY tarik pembantu, yaitu menteri, maka dia akan adakan seleksi ketat, dan dia akan pilih menteri-menterinya. Dan menteri-menteri ini adalah orang spesial dan khusus punya kelebihan di antara orang kebanyakan. Maka dia dipilih. Walaupun dia dari Pulau Progo menteri itu, kalau dia dipilih, maka dia akan tinggalkan desa kelahiran Pulau Progonya, dia pergi ke Jakarta. Dan dia menetap tinggal di Jakarta bersama dengan keluarganya, lalu dia disertai dengan fasilitas negara. Ya orang pilihan presiden, walaupun mungkin jabatannya cuma 5 tahun. Kalau presiden cocok, dipakai lagi kalau presidennya kepilih. Kalau presiden nggak cocok, waduh ternyata menteri pilihan ini nggak benar kerja. Nggak punya kemampuan, coplok ganti orang lain. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia akan pertahankan. Ya, dia akan dipakai terus. Demikian juga dengan kita. Bahwa sadari dulu langkah awal kita ini adalah orang pilihan Allah. Ucapkan syukur saat kita bercermin di rumah. Jangan lagi berkata mencela diri. Aduh, aku sudah tua, rambutku sudah pada putih. Aduh, aku ini nggak tampan. Sudah nggak seganteng dulu, sudah nggak secantik dulu. Aduh, aku kemana-mana cuma naik sepeda, nggak punya apa-apa. Lalu kemudian kita jadi orang yang minder. Rendah hati boleh, tapi kalau minder nggak boleh. Tapi sombong juga nggak boleh. Wah, aku ini ternyata spesial hebat. Orang pilihan Allah. Aku ini orang terbiasa, nggak boleh. Tetap kita harus hidup sederhana. Tetapi dalam hati kita terapkan bahwa kita ini orang pilihan Tuhan. Dan berdoa Tuhan mampukanlah kami supaya kami hidup menjalani sebagaimana seorang pilihan Tuhan. Dan yang milik Bapak, Ibu, dan saya memang mungkin bukan SBY, tetapi yang milik kita siapa? Tuhan sendiri. Raja di atas segala raja yang kasih kekuasaan kemuliaannya tidak pernah berkesudahan. Selamanya kekal itu. Dan Tuhan memilih kita sekali lagi bukan karena kita pintar. Para murid dipilih mayoritas kebanyakan latar belakang apa? Nelayan, penjala ikan, pencari ikan.
yang tidak pernah sekolah tinggi, tetapi justru Tuhan panggil. Sebab mereka lah yang mau. Demikian juga Tuhan pernah panggil Musa, bukan saat Musa umur 40 tahun. Dia 40 tahun, dia adalah jago ilmu bela diri. Yang terhebat melebihi Mike Tyson, Muhammad Ali, dan sebagainya. Apalagi Gregor, lebih dia. Kenapa? Karena untuk menumbangkan musuh, dia hanya butuh